Kisah hidup Nabi Muhammad SAW yang penuh ujian dan penderitaan paling berat, yang menunjukkan kesabaran dan keteguhan beliau dalam menjalankan misi sebagai Rasul Allah. Pertama, kesedihan sejak kecil. Anak yatim piatu. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya, Abdullah, wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Ibunya, Aminah, pun wafat saat beliau berusia 6 tahun. Tidak lama setelah itu, kakeknya, Abdul Muthalib, yang merawatnya, juga meninggal dunia. Sejak usia kecil, Nabi telah merasa sepi, sendiri, dan kehilangan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Namun dari ujian itu, Allah mendidik beliau menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan mandiri. Kedua, saat diangkat menjadi Rasul, dicemooh dan diusir kaumnya. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, pada usia 40 tahun, Nabi mulai menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekat. Namun, kaum Quraisy menolak mentah-mentah. Mereka menganggap Nabi membawa ajaran sesat, menghina nenek moyang, dan merusak tradisi. Nabi Muhammad SAW dicaci, dimusuhi, bahkan dilempari batu saat berdakwah. Sebagian besar pemuka Quraisy justru menjadi musuh bebuyutan beliau, termasuk pamannya sendiri, Abu Lahab. Ketiga, tahun kesedihan A'amul Huzn, tahun ke-10. Kenabian dikenal sebagai tahun kesedihan. Dalam tahun ini, Nabi kehilangan 2 orang paling berarti. Istri tercinta, Khadijah, yang selama ini menjadi penopang semangat dan kekuatan Nabi. Pamannya, Abu Thalib, yang selama ini melindungi Nabi dari serangan fisik dan tekanan Quraisy. Setelah mereka wafat, kaum Quraisy menjadi lebih berani menyakiti dan mengancam Nabi karena tak ada lagi pelindung dari keluarga terdekat. Keempat, penderitaan di Taif. Setelah merasa ditolak oleh Quraisy di Makkah, Nabi pergi ke Taif dengan harapan mendapat sambutan lebih baik. Namun, apa yang terjadi? Penduduk Taif menggolok-golok, mengusir, dan melempari beliau dengan batu. Darah mengalir dari tubuh mulia beliau, bahkan sandal beliau penuh darah. Hanya karena kemurahan hati Allah, beliau tidak membalas mereka, bahkan mendoakan, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Ini adalah salah satu ujian paling menyakitkan, namun menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Nabi yang luar biasa. Kelima, boikot ekonomi dan sosial di Syi'ib Abu Thalib. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga Bani Hashim diblokade secara total oleh kaum Quraisy. Tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah dengan suku lain, tidak boleh menerima bantuan makanan. Mereka hanya bisa tinggal di Syi'ib Abu Thalib, sebuah lembah tandus di pinggiran Makkah. Kelaparan menyiksa, hingga ada yang memakan dondonan dan kulit pohon. Anak-anak menangis karena tidak ada makanan. Namun Nabi dan pengikutnya tetap teguh dan tidak menyerah. Keenam, perang dan pengkhianatan. Nabi Muhammad SAW juga mengalami penderitaan berat saat perang Uhud, di mana beliau terluka di wajah, gigi patah, dan banyak sahabat syahid, termasuk pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang tubuhnya dimutilasi musuh. Perang Khandaq, di mana beliau dan para sahabat harus menggali parit sambil menahan lapar yang luar biasa, bahkan mengikat batu di perutnya. Pengkhianatan kaum Yahudi yang awalnya berdamai, namun kemudian bersekongkol dengan musuh Islam dan menyebabkan konflik berdarah. Ketujuh, fitnah terhadap Aisyah. Salah satu ujian paling berat secara pribadi bagi Nabi adalah fitnah terhadap istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian orang menuduh Aisyah berselingkuh setelah tertinggal dari rombongan saat perjalanan. Berbulan-bulan lamanya Nabi merasa gelisah, sedih, dan malu, sampai akhirnya
sendiri yang menurunkan wahyu, membela Aisyah dan membersihkannya dari tuduhan tersebut. QS An-Nur 11-20. Kedelapan, fase terakhir, sakit sebelum wafat. Menjelang wafat, Nabi mengalami penyakit yang sangat berat selama beberapa hari. Rasa sakit itu begitu dahsyat hingga beliau sempat berkata, "Sungguh, sakitnya orang mukmin saat sakaratul maut itu sangat berat." Meski sedang sakit, beliau tetap berusaha memimpin salat, menguatkan umat, dan memikirkan nasib umat Islam setelah kepergiannya. Kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah, "Umati, umati, umatku, umatku." Kesimpulan, Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang paling banyak menerima ujian dari Allah dari kehilangan orang tua. Sejak kecil, dihina, diusir, dilukai, difitnah, sampai mengalami perang dan penderitaan fisik. Semua beliau lalui dengan sabar dan tawakal. Namun, justru dari ujian-ujian itulah cahaya Islam bersinar ke seluruh dunia. Beliau adalah teladan sejati dalam kesabaran, cinta kasih, dan keteguhan hati.